Halo, jumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video tentang matematika, yaitu materi matematika SD kelas 6. Materinya adalah tentang pecahan, yaitu mengubah bentuk pecahan. Jadi, mengubah bentuk pecahan menjadi desimal, kemudian menjadi persen atau sebaliknya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Jenis-jenis pecahan. Nah, sebelum kalian mengubah pecahan menjadi desimal atau menjadi persen, maka kemampuan yang harus kalian miliki adalah mengenal berbagai jenis pecahan. Di sini ada dua, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa seperti ini bentuknya A per B, di mana A dan B merupakan bilangan selain 0. A itu disebut pembilang, B-nya disebut dengan penyebut. Oke, di mana pecahan biasa itu pasti A-nya selalu lebih kecil daripada dengan B. Maka ini akan menjadi pecahan biasa. Oke, contohnya, lihat, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada satu kesatuan nih. Dari ujung sini, kotak, sampai sini adalah satu kesatuan. Tapi yang diarsir hanya ada 5 kotak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kotak seluruhnya adalah 7. Maka artinya adalah bagian diarsir menunjukkan pecahan 5 per 7. Oke, kamu perhatikan di sini A-nya selalu lebih kecil dari B. Nah, contoh pecahan yang biasa yang lainnya ya bisa 2 per 5. Oke, kemudian contoh lagi misalnya 3 per 8. Kemudian 9 per 20. Dan seterusnya, di mana syaratnya adalah A-nya itu harus selalu lebih kecil dari B. Atau pembilangnya lebih kecil dari penyebut, maka itu kita namakan menjadi pecahan biasa. Oke, kemudian pecahan yang kedua, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu apa sih? Yaitu C, A per B, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat selain 0. Nah, C-nya ini adalah menunjukkan pecahan campurannya, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Contoh di sini adalah kita punya satu kotak utuh, ya. Maka di sini kita mempunyai dua kotak utuh, maka ini disebutnya 2. Oke. Nah, kemudian pecahan di sini tidak full. Berarti ini pecahan ada berapa? 1, 2, 3. Kotak seluruhnya 4. Maka ini mewakili 3 per 4. Oke, maka nilai kotak yang diarsir keseluruhannya ini kalau digabung jadi 2, 3 per 4. Nah, ini adalah merupakan pecahan campuran. Oke, syarat sebelum kalian mengubah pecahan menjadi desimal, persen, dan sebaliknya harus dikuasai materi jenis-jenis pecahan. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, berikutnya adalah desimal. Apa itu sih bilangan desimal? Bilangan desimal adalah bilangan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contohnya nih, 0,8 ya. Kemudian dan 6,34. Oke, contoh 6,34 dibaca 6,34. Nah, angka 6 berada pada tempat satuan. Ini seperti ini. Ini 6, ini satuan. Kalau di sini 16, maka satunya sebagai puluhan. Misalnya di sini 216, maka 2 di sini sebagai tempat ratusan. Oke, nah itu kalau bilangan bulat. Nah, kalau bilangan desimal sama. Maka setelah koma, maka ini menjadi tempat persepuluhan. 3-nya berada pada tempat persepuluhan, kemudian 4-nya berada pada tempat perseratusan. Oke, bisa dikasih contoh lagi seperti ini, misalnya 0,3. Maka di sini 3 ini adalah sebagai tempat persepuluhan. Persepuluhan. Kapan 3 menjadi tempat perseratusan? Kalau contohnya seperti ini, 0,03. Maka di sini 3-nya menjadi tempat perseratusan. Perseratusan. Tahu dari mana ini 0,3 kalau dibuat jadi bilangan pecahannya adalah 3 per 10. Ya.
0,03 kalau kita convert itu jadi 3/100. Nah, ini dasarnya seperti ini. Kalau 10 disebut per sepuluhan, 100 disebut per seratusan. Kemudian kalau nolnya 3, kita batasi sampai per seribuan ya. Nah, ini adalah 3/1000. Maka, kalau posisinya 3 angka setelah koma disebutnya per seribuan. Oke, nah itu tentang desimal. Lalu apa itu persen? Persen adalah pecahan dengan penyebut 100 atau dilambangkan dengan tanda persen seperti ini. Ini tanda persen. Misalnya 20%. 20% artinya ini. Persen berarti pecahan dengan penyebut 100. Berarti kalau 20% itu artinya adalah 20/100. Oke. Kemudian kalau 65%, 65% berarti ini sama 65/100. Oke, nah itu dasar bagaimana kalian memahami pecahan terdiri dari dua, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran, kemudian desimal dan persen. Oke, sebelum masuk ke materi mengubah pecahan menjadi desimal dan persen, ada lagi satu kemampuan yang harus kalian kuasai, yaitu tentang mengubah bentuk pecahan biasa menjadi campuran atau sebaliknya. Contoh di sini 7/4. Nah, kamu lihat di sini pembilangnya itu lebih besar dari penyebut, maka ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Oke, tadi sudah di awal sudah dijelaskan kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebut, contohnya 3/5, maka ini nggak bisa menjadi pecahan campuran, ini menjadi pecahan biasa saja. Oke. Beda kalau 5/3. Kalau 5/3 ini bisa menjadi pecahan campuran. Yang ini menjadi pecahan biasa. Kalau 5/3 maka menjadi pecahan campuran, yaitu 1/2/3. Ini menjadi pecahan campuran. Oke, bagaimana caranya menjadi pecahan campuran dari pecahan biasa? Contoh seperti ini yang 5/3 aja akan saya jelaskan. Di sini seperti biasa 5 dibagi dengan 3, susun ke bawah. 5 dibagi 3 adalah 1, 1 kali 3 adalah 3, kemudian 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, ini sisanya 2. Jadi sisanya untuk yang di atas, ini remindernya. Ya. Untuk reminder atau sisanya. Seperti itu. Oke, kemudian, nah, kalau kebalikannya gimana? Jadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini kita lihat di sini. 1, 2/3. Ini berarti kamu kalikan nih. 1 dikali 3 ditambah 2. 1 dikali 3 ditambah 2. Berarti penyebutnya sama, tetap 3. Yaitu sini 1 kali 3. 3 tambah 2 adalah 5/3. Oke. Nah, sama contoh seperti ini. Nah, ini contohnya. Misalnya 32/5 ya berarti 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 5 ditambah 2. 3 kali 5, 15. 15 tambah 2 jadi 17. Ini 17/5. Oke, itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ini kita mulai merubah nih pecahan biasa atau campuran menjadi desimal dan sebaliknya. Caranya adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 1000, dan seterusnya di mana pembilang disesuaikan. Contoh, di sini sudah ada nomor 1. 1/5. Nah, 1/5 kita lihat penyebutnya adalah 5. Maka ini bisa kita ubah menjadi 10. Ya. Kenapa enggak 100? Karena yang paling dekat. Kalau 5 tidak bisa diubah ke 10, baru kita ubah menjadi 100. Kalau nggak bisa ke 100, baru ke 1000. Nah, kita lihat di sini 5. 5 bisa diubah menjadi 10 dengan dikali 2. Maka yang atas juga dikali 2. Jadi 1 kali 2, 5 kali 2. Nah, ini 2/10, artinya 0,2. Oke. Kemudian materi berikutnya, soal berikutnya adalah 3/4. Nah, kamu perhatikan di sini 4 itu tidak bisa diubah menjadi 10. Maka diubahnya menjadi yang berikutnya adalah 100 di sini. Kita lihat
100 bisa. Jadi 4 dikali dengan 25. Maka yang atasnya pembilangnya 3-nya juga dikalikan. 3 kali 25 jadinya 75 per 100, 0,75. Oke. Nah, sampai sini akan saya kasih contoh bagaimana cara merubah. Contohnya misalnya kalau 0,8 itu pasti artinya tadi kan 8 per 10 karena ini satu angka setelah koma. Oke, berarti kalau di contohnya misalnya di sini ada 18 per 100, maka di sini jadi 0,18. Oke, misalnya di sini 5 per 100, maka ini akan menjadi 0,05. Oke. Contoh lagi, misalnya kalau ada di sini 17 per 1000. Nah, ini setelah menjadi 1000, 100 atau 10, maka merubah menjadi desimal, tinggal lihat. Ini 1000, berarti setelah koma itu ada 3 angka setelah koma. Jadi kalau kamu tulis di sini 17, ini baru 1 angka, maka tambahkan di depannya. Jadi 3 angka setelah koma. Oke. Kalau 100, nah kalau 10 berarti 1 angka setelah koma. 100 2 angka setelah koma, 1000 3 angka setelah koma. Oke, paham ya? Jadi intinya dari pecahan menjadi desimal tinggal penyebutnya kamu ubah menjadi 10, 100 ataupun 1000. Oke. Contoh, nah sekarang itu kalau pecahan biasa, kalau pecahan campuran gimana? Nah, kalau pecahan campuran contohnya 9 3/4, maka 9-nya tetap biasa. Nih lihat, 9-nya tetap ya. 9-nya tetap, yang kamu ubah adalah 3/4. Nah, 3/4 caranya sama seperti di atas. 4-nya ini kita ubah menjadi 100. Ini kan jadi 100 nih, ya. Kemudian ini di atas menjadinya sebelumnya jadi 9 ditambah 75 per 100. Oke. Nah, 75 per 100 itu berarti kan sama aja 9 ditambah 0,75. Ya, berarti 9,75. Oke. Paham ya? Nah, sama nih. 17 3/5. 17-nya tetap. Ya, 17-nya tetap. Yang kita ubah di sini adalah 3/5-nya. Nih, 3/5-nya berubah. Nih, akan dijelaskan lagi di sini. 3/5. Nah, 3/5. Kita lihat. Penyebutnya diubah menjadi 10, 100, atau 1000. Kita lihat di sini bisa dikali 2. Oh, berarti ini diubah menjadi 10, maka 3 kali 2 ini 5 dikali 2. Karena 5 kali 2 itu adalah 10, maka atasnya menyesuaikan jadi 6. Jadi 3/5 itu adalah 0,6. Maka di sini 17 3/5 tadi sama dengan 17 ditambah dengan 0,6 atau menjadi 17,6. Seperti ini caranya. Oke, mudah? Nah, oke. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini untuk latihan. Jadi ada 8 soal ya. Kita lihat di sini 5/8. Penyebutnya adalah 8. Contoh soal nomor 5. Nah, ini kan pilihannya ada 3. Apakah diubah menjadi 10, apakah diubah menjadi 100, atau apakah diubah menjadi 1000. Kita lihat. 10 dibagi 8. Nggak bisa. Bisa, tapi menjadi 10 dibagi dengan 8. Nggak, hasilnya nggak bulat. Ya, 1, something. 100 kita bagi dengan 8. Caranya gini, kita cek. 100 bagi 8 adalah 1. Ini 8. Kemudian adalah 10 dikurang 8, 20. 20 dibagi 8 adalah 2. Ini 16. Kemudian ini 4. Berarti koma. Belum bulat. Nah, 1000 sekarang kita lihat. Cari yang hasilnya bilangan bulat ya. Ini kan 12,5 berarti bukan bilangan bulat, ada sisanya. Cari yang sisanya 0. Kita cek di sini 1000 dibagi dengan 8. Ini caranya. 10 1 berarti ini 8. Kemudian 20 ini tadi jadinya berapa? 2. Ini 2 kali 8 16, 20 dikurang 16 adalah 4. Sisanya 0. Oh, berarti 40 dibagi 8 adalah 5. Nah, ini habis. Jadi ini adalah 40. Jadi di sininya 0. Maka ini kita kalikan atau diubah menjadi 1000. Ya, yang pilih. Dikali berapa? Dikali 125. Berarti ini berubah menjadi 8 dikali 125. Yang atasnya juga berarti 5
dikali 125. Oke. Nah, yang bawahnya udah pasti ini jadi 1000. Nah, yang atas tinggal kamu kalikan di sini. 125 dikali dengan 5. Ini 5, 10, 2 berarti berapa? 12, 2, 1, 5 berarti 6. 625 berarti atasnya 625. Nah, ini per 1000 adalah 3 angka setelah koma. Ada 3 angka setelah koma, berarti disebutnya di sini 0,625. Oke. Jelas ya. Oke, nomor 6. 1/4. Nah, 1/4 kita lihat di sini apakah bisa diubah menjadi 10, 100 atau 1000 ya. Kalau 10 nggak bisa, 10 dibagi dengan 4. Kita cek lagi. 10 bagi 4 ini 2, 8. Oh, ada sisanya 2. Nggak bisa. Coba tes 100 dibagi dengan 4. 10 berarti 2, ini 8. Kemudian sisanya 2, 0 turun jadi 5. Oh, habis berarti 20. Berarti ini 0, tidak sisa. Nah, berarti ini bisa diubah menjadi per 100 dengan apa? Dengan dikali, lihat hasilnya ini 25. Berarti sini 4 dikali 25. Atasnya juga otomatis kita kali dengan 25. Maka di sini didapat menjadi 25 per 100 atau sama dengan 0,25. Oke. Nah, setengah ini gampang, berarti bisa diubah menjadi 10 ya. 10 dibagi 2 adalah 5, berarti ini 2 kali 5, yang atas juga 1 kali 5, ini menjadi 5 per 10 atau menjadi 0,5. Kenapa mudah? Ya karena per 10 kan cuma 1 desimal atau 1 decimal place. Kalau per 100, 2 decimal places. Kalau 1000, 3 decimal places. Oke, nah ini 4, 1/5. Tadi sepertinya kalau pecahan campuran berarti 4-nya tidak kita hitung, tulis aja langsung 4 ditambah. Nah, 1/5-nya yang kita ubah. Penyebut 5 bisa diubah menjadi 10 dengan dikali 2. Maka yang atas juga dikali dengan 2. Maka di sini kita dapat 4 ditambah 2/10 atau sama dengan 4 ditambah 0,2. Jadi desimalnya adalah 4,2. Nah, itu cara bagaimana mengubah pecahan biasa dan campuran menjadi desimal ataupun sebaliknya. Nah, sekarang kita belajar sebaliknya. Dari desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Oke? Nah, sekarang kebalikannya, kita lihat di sini 0,8 berarti 1 decimal places, berarti kalau 1 per 10. Oke, sekarang nomor 2, 0,25, 2 desimal, 2 angka setelah koma berarti per 100. Lihat ini bedanya dengan mudah. Kemudian setelah menjadi pecahan tinggal kamu simplify atau sederhanakan sampai bentuk terakhirnya. Oke, mudah ya. Ini 0,8, 8 per 10, sama-sama bagi 2, jadi 4 per 5. Ini final answer-nya 4 per 5. Kemudian nomor 2, 0,25, 25 per 100. Ini bisa dibagi 5, jadi sama-sama dibagi 5, jadi 5. Kemudian, bisa total langsung dibagi dengan 25, jadi dapatnya 1/4. Jadi gini, 25 dibagi 5, ini kan 5. Per ini 100-nya dibagi dengan 5 itu berarti per 20. Oke. Nah, maka di sini dibagi lagi 5 bagi 5. Kalau mau step by step ini 20 dibagi dengan 5 sama dengan 1/4. Kalau mau langsung, kalau udah ngerti ya ini bisa langsung dibagi 25. 25 bagi 25 1. 100 bagi 25 adalah 4. Jadi 1/4. Oke, next. Berikutnya nomor 3. Nah, ini bilangan desimal ya, cuman yang depannya bukan 0, berarti dia akan menjadi pecahan campuran. Lihat di sini ada 5. Kalau depannya 0, maka ini akan menjadi pecahan biasa. Ini kan pecahan biasa. Pecahan biasa. Oke, 1/4 juga sama, ini pecahan biasa.
Nah, kalau desimalnya di depan bukan 0, maka dia akan menjadi ini yang namanya pecahan campuran. Jadi kamu harus analisa dulu ya. Oh, kalau point something berarti dia adalah pecahan campuran, not 0 point something. Di sini 5,2. Ya, berarti secara gampangnya kalau 5,2 ini berarti 5. Nah, gini langsung. Nah, berarti kamu tinggal cari 0,2-nya. 0,2 itu berapa? Kan 2 per 10. Ini satu angka setelah koma, berarti per 10. 2 per 10. Nah, kita simplify. Ini 2 dibagi 2, kemudian 10 dibagi 2. Jadinya 1 per 5. Nah, 1 per 5 ini kita tulis langsung di sini. Ya, jadi ini 5, 1 per 5. Seperti ini. Oke. Dengan cara yang sama juga sama di sini. 12,45 nih. Kalau dijelaskan secara mudahnya 12,45 ini berarti langsung kan 12. Nah, ini pecahannya. Nah, kamu cari di sini berapa? 0,45. Nah, ini dua angka setelah koma ada dua angka, berarti artinya 45 per 100. Kita simplify, sama-sama dibagi 5. Ini berarti 9 per 20. Ini masing-masing bagi 5. Ini dibagi 5. Jadi 9 per 20. Udah, this is the simplest form. Oke, maka ini 9 per 20-nya naik buat di atas. Maka ini berubah menjadi 12, 9 per 20. Oke, mudah? Ya. Ingat, sering latihan akan membuat kalian lebih mudah. Nah, ini ada latihan. Nah, ini latihannya. Ya, nomor 5, kita lihat di sini 4 per 10. Ya, ini satu desimal, satu angka setelah koma, berarti ini 4 per 10. Kemudian simplify, sama-sama dibagi dengan 2, berarti 2 per 5. Ini 4 bagi 2, 10 bagi 2. Oke, this is the final answer, 2 per 5. Nah, 0,24 ini dua angka setelah koma. Berarti apa artinya? Ini per 100. Kita langsung nih ke nomor 7. 0,125 ini artinya apa? Per 1000. Ini 100 ya, bukan 6. Itu. Nah, balik lagi. Ini berapa? 24 per 100. Ini cara gampangnya. Cepat banget ngerjainnya, ya kan? Nah, setelah ini baru kita simplify. Oke. Nah, kalau ini gimana? 9, 36. Ini berarti 9, ya, koma gini. Nah, bukan koma. Jadi pecahan ini bisa kita buat. Jadi nanti kamu tinggal cari 0,36-nya itu berapa? Berarti kan 36 per 100. Nah, gampang kan? Oke, kita balik lagi ke nomor 6. Nah, lihat ini cara cepatnya seperti itu. Jadi kamu perhatikan dua angka setelah koma. Kalau 2 berarti 100, kalau 1 10, kalau 3 1000. Di sini kita kembali ke nomor 6, 24 per 100. Sama-sama dibagi dengan 4 ya. Kita bagi 4 ini bisa. Bagi 4 juga bisa. Jadi ini 6 per 25. Oh, ini final answer udah. 125 per 1000. Ini masing-masing kita bagi langsung dengan 25 ya. Ini 25 juga pasti bisa. 125 dibagi 25 itu pasti 5 per 1000 dibagi 25 berapa ya? 1000 dibagi dengan 25 ini berarti 4 ya. Kalau 4 kan 100, maka ini 0 berarti 40. Jadi 5 per 40. Oh, ternyata masih bisa kita simplify lagi. Ini dibagi 5, ini dibagi 5. Oh, sama dengan 1 per 8. Oke. Nah, untuk nomor 8, cara cepatnya gini. 9, pecahannya berapa? Nah, kita lihat nih, yang kita ubah berarti tinggal 0,36-nya. Jadi 36 per 100. Ini sama-sama dibagi dengan 4. 36 bagi 4 itu 9. 100 dibagi 4 itu 25. Oke, jadi kita dapat 9,36 menjadi pecahan campuran 9 per 25. Oke, nah itu
bagaimana cara mengubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ini sekarang mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen, ubah penyebutnya menjadi 100. Nah, kalau tadi dari pecahan menjadi desimal, kita bisa ada 3 pilihan kan? Yaitu diubah menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, kalau di sini menjadi persen, maka cuma satu optionnya, yaitu 100. Ini yang disebut dengan persen. Oke, contoh 1/4 ya. Oh ya, tadi sudah dijelaskan yang maksud persen adalah per 100. Jadi tujuannya menjadi penyebutnya menjadi 100. Oke. 1/4. Ini 4 kita ubah menjadi 100 dikali dengan 25. Atasnya juga 25. Jadi 25 per 100 ya otomatis 25%. Oke. 4/5 kita ubah menjadi 100. Dapat 20 dari mana? Ya berarti kamu bagi nih kalau bingung. 100 dibagi dengan 5. Ini 2, ini 10, sisa 0. Berarti 0 ikut sisa di atas jadi 20. Maka dikali dengan 20. 4 kali 20, 80 per 100 ya 80%. Ini 25% nomor 1. Kemudian nomor 3, 2/25. Nah sama 100 dibagi 25 ada 4. Maka ini kali 4. 2 kali 4, 8. 25 kali 4, 100. 8 per 100 berarti 8%. Nah sekarang yang agak berbeda adalah kalau 8 1/4. Nah kalau 8 1/4 maka ada 2 yang bilangan bulat 8-nya nih. Kamu kalikan langsung dengan 100%. Maka nanti di sini pasti 800%. Hasilnya nih. Ini cara cepatnya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Oke, 80%. Nah, tinggal 1/4-nya kamu lihat di sini. Ya. 1/4-nya ini yang berikutnya yang dikotakin nih. Nah, 1/4-nya diubah menjadi persen. Yaitu menjadi 25/100 atau menjadi 25%. Jadi gampangnya di sini 825%. Atau cara mudahnya gini, kalau 8 1/4 berarti ini 8, berarti otomatis udah 8 kali 100, maka boleh kamu langsung tulis 800%. Ini prosesnya seperti ini. Nah, ditambah dengan 1/4. 1/4-nya kamu cari di sini. 1/4 itu berarti kan ini diubah menjadi 100, maka 4 dikali 25, yang atas juga 1 dikali 25 menjadi 25/100 atau menjadi 25%. Maka ini 800 tambah 25%. Maka di sini 825%. Oke, got it? Mudah ya. Nah, contoh nomor 5 juga sama nih, 3 4/5. Maka yang perlu kamu cari adalah yang tinggal 4/5-nya. Nih, 4/5-nya ini. Ya, 4/5-nya adalah 80/100 atau 80%. 3-nya udah pasti otomatis 300%. Jadi 300 tambah 80, 380%. Atau kalau mau cari lebih mudahnya penulisannya seperti ini, 3 4/5 ya. Berarti 3-nya udah pasti 300%. Kamu tinggal cari 4/5-nya. Ini kan berarti diubahnya menjadi 100, berarti dikali berapa? Kali 20, berarti ini 5 kali 20, yang atasnya juga kali 20. Jadi dapatnya berapa? 80/100 atau 80%. Nah, berarti ini tinggal kamu jumlahkan untuk naik ke atas. Ya. Ini jadi 80% atau sama dengan 380%. Oke, nah kita masuk contoh soal berikutnya. Nah, ini sama. Ya, ini sama ya. Ini 17 menjadi 17/25. Maka ini kita kali dengan 4. Biar jadi 100 kan. Ini kali 4 juga. Yang maka di bawahnya ini jadi 25 kali 4 itu 100. 17 dikali 4. Kita lihat. 17 dikali 4 itu 8, 2, 68. Oh, jadi 68/100. Maka ini jadi 68%. Nah, ini 6 3/5. Ini berarti udah pasti 6 kali 100 ya. Langsung aja 600%.
ditambah 3/5. 3/5 itu kita ubah menjadi persen, ya. Jadi kita cari di sini 3/5 berarti menjadi 100. Kalau menjadi 100 ini dikali berapa? Kali 20. 100 bagi 5 kan 20. Maka yang atas juga dikali 20. 20 kali 3 nih 60. Maka di sini menjadi 60%. Oke, maka ini sama aja 600% ditambah 60%. Jadi 6/3/5 itu sama dengan setara dengan 660%. Oke, nah kalau setengah, setengah itu mudah. Mister, ini diubah menjadi 100 penyebutnya. Berarti ini kali berapa? Ya kali 50. 100 bagi 2 kan 50. Yang atas juga dikali dengan 50. Jadi 50/100 atau 50%. Oke, itu pecahan menjadi persen. Kemudian selanjutnya, nah ini kebalikannya. Dari persen menjadi pecahan biasa. Oke, contohnya. Persen itu adalah per 100 ya, yang perlu diingat. Contohnya, misalnya 35% itu berarti 35/100. Nah, dari sini berarti tinggal kamu simplify. Ini dibagi 5, 7. Ini dibagi 5, 20. Jadi 35% itu pecahannya adalah 7/20. Dan dengan cara yang sama, ini contohnya 45%, berarti 45/100. Maka kita simplify, disederhanakan dalam bentuk paling sederhana. 45 dibagi 5, 9. 100 bagi 5, 20. Jadi 9/20. Nah, kalau lebih dari 100, 145%. Nah, lihat, berarti 145% itu adalah bagian dari 100 ditambah 45. Lah kalau 100% itu berarti 100/100 kan. 100/100 itu pasti 1. Nah, ini jadi 1. Nah, ini dia caranya. Oke. Nah, yang 45% kita lihat di atas, 45% itu adalah 9/20. Jadi ini sama aja 1 9/20. Ini jawabannya. Oke, dikasih contoh lagi nih. Misalnya 350%. Ini berarti otomatis 300% ya, atau cara cepatnya berarti ini nanti 3. Ya. Begini, ditambah dengan ini 50%. Nah, kamu cari nih 50% itu berarti kan 50/100 atau sama dengan sama-sama dibagi 50 setengah. Jadi 3 ditambah setengah atau sama dengan 3/1/2. Oke, contoh lagi misalnya nih, untuk ini ada patternnya ya. Misalnya 365%. 365% ini cara cepatnya berarti 3, di sini gini ini, 65/100. Nah, ini kamu simplify. 65 dibagi dengan 5. 65 dibagi dengan 5, kita cari dulu di sini. Dibagi 5, 1, 5, 13 ya. Ini 5, ini 3. Ini dibagi dengan 5, ini dibagi dengan 5. Maka ini 3-nya tetap 3. 65 dibagi dengan 5, 13. 100 dibagi 5, 20. Nah, ini cara cepatnya. Ya. Yang 350 juga bisa kita ubah nih. 350%. Ini berarti sama aja 3 50/100. Atau sama dengan ini masing-masing kita bagi dengan 50, 3 1/2. Ini dibagi 50, ini dibagi dengan 50. Oke? Cara mana yang kamu pilih? Bisa cara cepat seperti ini ataupun cara step by step. Oke, tinggal yang mudah bagi kalian yang mana. Oke, kalau nomor terakhir nih 30% ya berarti 30/100. Nah, ini disimplify. Jadi nolnya coret, jadi 3/10. Oke, this is the simplest formnya. Oke, next, berikutnya. Nah, ini masih ada contoh 125% diubah menjadi pecahan.
Berarti ini apa? 1, cara cepatnya, lihat kan 100, maka 1, 25 per 100. Ya, ini jadinya 1, 25 ini dibagi dengan 25, 1, 100 bagi 25, 4. Oke, nih dikasih lagi patternnya. Misalnya 275%, maka ini akan menjadi apa? 275 per 100. Oke, misal 624 maka ini akan menjadi 624 per 100. Oke, perhatikan patternnya. Misalnya ini 208%. Nah, gimana nih 208%? Berarti 28 per 100. Selanjutnya kamu tinggal simplify ya. Misalnya 909% ya, berarti 99 per 100. Oke, misalnya 408%, maka ini menjadi 48 per 100. Oke, ini tinggal kamu simplify pecahannya. 75 per 100, 24 per 100, 8 per 100, 9 per 100, dan 8 per 100. Oke, mudah ya? Oke, nah ini yang paling mudah. 35% ya, berarti 35 per 100. Simplify dibagi dengan 5, ini 7 per 20. Oke, mudah? Nah, kalau kamu sering latihan, ini akan menjadi mudah bagi kalian. Kalau kamu tidak mau latihan, ya akan jadi sulit. Matematika itu seperti itu. Semakin sering latihan, akan semakin mudah. Jarang latihan, akan menjadi susah. Oke, next. Sekarang mengubah desimal menjadi persen atau sebaliknya. Sekarang dari desimal menjadi persen atau sebaliknya. Nah, di sini desimal menjadi persen. Kita lihat nih, desimalnya 0,4. Ini kenapa jadi 4 per 10? Karena satu angka setelah koma, ini satu angka. Kalau satu angka berarti per 10, jadi 4 per 10. Ingat tadi mengubah menjadi persen, maka bawahnya per 100. Ya, maka jadi tinggal diubah menjadi dari 4 per 10, diubah jadi per 100. Maka masing-masing dikali 10, atasnya juga dikali 10, jadi 40%. Oke, atau ada dua cara, misalnya 0,4 ya. Cara gampangnya 0,4 dikali 100%, jadi 40%. Oke, contohnya misalnya di sini 0,8. Ini diubah menjadi persen, berarti kalau menjadi pecahan dulu di sini 8 per 10. Oke. Nah, 8 per 10 biar menjadi persen, maka bawahnya harus per 100. Betul? Nah, 10 biar jadi 100 ini dikali dengan 10. Maka ini juga dikali dengan 10. Jadi tinggal 80 per 100 atau 80%. Atau pakai cara yang kedua, gini, 0,8. Jadi setiap desimal kalau menjadi persen berarti kamu kalikan aja dengan 100. Nah, berarti 0,8 dikali 100. Jadi gini, 0,8 dikali dengan 100. Berarti ini komanya geser ke kanan 2 kali. 1. Ini kan cuma 1. Sementara kalau 100 kan 2. Berarti ini sama dengan 8. Sisanya kan masih ada 1 pergeseran. Berarti itu adalah diwakili sebagai 0. Jadi 0,8 tuh dikali 180. Oke. Contoh lagi. 0,9 dikali 100. Ya ini pasti 90. Oke. Kemudian contoh lagi. 0,08 nih. Lihat bedanya. Dikali dengan 100. Maka ini jadi 8. 0,09 dikali 100, maka ini jadi 9. Oke. Beda lagi kalau misalnya 0,18 dikali dengan 100, maka ini jadi 18. Misalnya 0,29 dikali dengan 100, maka ini 29. Nah, kalau kamu mau cara cepat, kamu harus kuasai ini. Ya, adalah perhitungan bilangan desimal dengan 100. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kalau 3, something. Nah, kalau di sini kan 0, something ya. Kalau misalnya ini selain 0, misalnya 3 bisa 2 dan seterusnya. Contohnya 3,5. Nah, 3,5 ini berarti adalah seperti yang sudah, kalau 3,5 itu berarti ini pasti 300 ya.
300% ditambah dengan 0,5. Nah, 0,5 itu berapa persen? 0,5-nya itu, ya, ini cara yang berbeda. 0,5 adalah 50%. Berarti di sini kita dapat 300%. Ini kan 0,5 tadi kita udah dapat 50%. Berarti sama dengan 350%. Nah, kalau pakai cara step by step, 3,5 ini kita ubah jadi pecahan. Lihat di sini satu angka setelah koma, berarti per 10. 35 per 10. Oke, akan dijelaskan di sini. 3,5 ini satu angka setelah koma, berarti 35 per 10. Nah, kenapa per 10? Karena satu angka setelah koma. Ini hanya satu angka, ya, satu angka setelah koma. Jadi per 10. Nah, kalau menjadi persen, maka kan jadinya harus per 100. Maka ini dikali 10. Ini kali 10 juga. Jadi 350 per 100 atau 350%. Nah, caranya atau yang ini 3,5 dikali 100 berarti 350%. Contohnya lagi apa? Nah, ini kalau 0, nih. Sekarang kalau misalnya 1,2 dikali dengan 100, maka ini menjadi berapa? 120. Sama seperti contoh, kalau 3,5 dikali dengan 100, maka ini jadi 350. Kalau 12,5, ya ini akan menjadi berapa dikali dengan 100? Maka menjadi 1250. Dan seterusnya. Oke? Nah, ini sekarang dari persen menjadi desimal. Contoh 40%. Kalau 40% ini paling mudah. 40% adalah 40 per 100. Ya kan? 40% itu 40 per 100. Nah, kalau per 100 berarti ini kamu coret nih. Nolnya coret. Jadi tinggal 4 per 10. Berarti kan satu desimal place, yaitu 0,4. 350% juga sama. Di sini 350, nolnya coret, jadi tinggal berapa? 35 per 10. 35 per 10. Per 10 artinya satu angka setelah koma. Berarti gini. 5,3. Nah, gini 3,5, sorry. Ya. Jadi kamu split aja nih. Per 10 berarti satu angka setelah koma, ya berarti di tengah-tengahnya di sini. Seperti itu. Contoh misalnya 78 per 10, ya berarti di sini komanya 7, kamu tulis saja 78, koma udah. Oke, 78 per 100, maka di sini 100 berarti komanya setelah koma 2 angka, berarti komanya kamu bikin 2 angka, ya berarti 78. Depannya ya 0, 0,78. Oke, seperti itu. Next. Oke. Jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video.